Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurnal Fitri, selamat datang kembali di vlog harian aku ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan aku setiap hari yaitu bersih-bersih di warung, sekaligus juga nge-review barang-barang yang sudah habis ya teman-teman. Yang mana ini hampir setiap hari barang-barang masuk ya teman-teman. Ini kalau nggak ditata langsung, ini besok-besoknya pasti numpuk lagi. Apalagi semenjak lebaran kemarin itu barang-barangnya dari atas itu belum ada yang stabil ya teman-teman, karena banyak banget barang yang kosong. Jadi aku hampir setiap hari harus order barang. Jadi kalau misalnya ada lagi barang yang kosong di tempat lain, aku pasti cari lagi di hari berikutnya teman-teman. Kalau membahas masalah warung sembako, sepertinya yang menjadi PR besar bagi pemilik usaha warung sembako adalah dilema dengan kasbon ya teman-teman. Dari sekian yang pernah aku bahas, yang paling rame yaitu masalah kasbon ini teman-teman. Apalagi usaha sembako yang kita jalani berada di daerah-daerah kecil atau perkampungan. Warung sembako menjadi daftar sasaran utama bagi pelaku kasbon. Nah, kenapa aku sebut pelaku? Karena kebanyakan pelaku kasbon sangat jarang sekali disebabkan karena mereka kesulitan keuangan, teman-teman, melainkan karena adanya kesempatan. Ini biasanya kesalahan paling fatal bagi pemilik usaha warung sembako, karena apabila ini terjadi di awal buka usaha, ini akan terus-menerus terjadi berkelanjutan teman-teman. Seperti di video aku sebelumnya, di sana aku sudah membahas tentang warung aku yang dulu pernah terjerat kasbon pelanggan teman-teman. Dan untuk lepas dari kasbon ini pun sangat sulit sekali. Ya, namanya kasbon atau hutang ini tidak memandang siapa-siapa ya teman-teman. Pengalaman aku yang pernah menjadi korban dari kasbon atau hutang ini adalah apabila pelanggan ini merupakan tetangga atau orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Apalagi mereka sangat sulit sekali pada saat ingin membayarnya teman-teman, sehingga banyak di luar sana yang ingin buka usaha warung sembako tapi takut nanti diutangi pelanggan teman-teman. Nah, untuk teman-teman pemula, ini bisa teman-teman jadikan referensi seperti apa tanda-tanda pelanggan yang ingin kasbon teman-teman. Sekalian ini untuk berjaga-jaga juga ya teman-teman. Tapi rata-rata ini memang sering terjadi di usaha-usaha warung sembako teman-teman. Oke teman-teman, simak video ini sampai habis ya, dan jangan di skip. Tapi sebelum aku lanjut ke penjelasan berikutnya, mohon untuk like, komen, dan share ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman pemula di luar sana. Oke, sesuai judul ya teman-teman, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda pelanggan ingin kasbon di warung kita. Nah, yang pertama yang sering terjadi adalah pelanggan yang suka kelupaan bawa uang teman-teman. Nah, bayangkan jika teman-teman ingin membeli sesuatu, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan pastinya uang. Jadi mustahil sekali ya teman-teman, sedangkan pada saat mau belanja ke pasar, itu nggak pernah yang namanya ketinggalan uang. Yang kedua, biasanya ini juga sering banget terjadi ya teman-teman, yaitu salah bawa uang. Ini agak sedikit lucu ya teman-teman. Ini kadang ya, kalau di warung itu kan sering belanjanya itu sedikit ya teman-teman, kadang 2.000, kadang 3.000, atau biasanya mereka bawa uangnya 2.000 tapi barang yang dibelinya itu lebih dari 10.000. Nah, ujung-ujungnya ini minta kasbon ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu pelanggannya yang katanya sih buru-buru teman-teman. Kalau menurut aku pribadi ini nggak alasan ya teman-teman, tapi sayangnya ini juga sering terjadi. Kalau di tempat aku biasanya alasannya itu pas lagi beli tabung gas ya teman-teman. Ini katanya ini dia lagi masak terus gasnya habis dan mereka buru-buru bawa tabung gasnya dan nggak sempat bawa uang. Dan ujung-ujungnya mereka kasbon. Kemudian yang keempat adalah tidak punya uang kecil. Ini menurut aku sedikit menjengkelkan ya teman-teman. Jelas-jelas mereka punya uang tapi mintanya kasbon. Ini juga sering terjadi pada saat kehabisan stok uang kecil di warung kita. Apalagi mendekati lebaran atau acara-acara kampung, banyak yang pakai uang 100 atau 50.000. Karena tidak ada kembalian, ujung-ujungnya kasbon lagi teman-teman.
Nah, untuk beberapa poin di atas, kita dituntut untuk tegas dalam mengambil keputusan. Teman-teman bisa meminta kepada pelanggan untuk mengembalikan barang belanjaan jika belum bisa membayar, atau hanya mengambil sesuai jumlah uang yang ada. Atau untuk pelanggan yang menurut teman-teman sendiri bisa dipercaya, teman-teman bisa memberikan jangka waktu yang ditentukan. Karena ini kita berhadapan langsung dengan orang yang meminta kasbon ya teman-teman. Jadi kita dituntut untuk memberikan penjelasan dengan baik. Meskipun ada juga pelanggan yang tidak paham dengan alasan kita. Biasanya mereka akan marah dan bahkan berhenti belanja di tempat kita dengan jangka waktu tertentu. Tapi teman-teman jangan cemas. Ini biasanya mereka pasti akan kembali lagi belanja di tempat kita teman-teman, apalagi mereka harus melewati warung kita. Kemudian ini yang kelima ya teman-teman, yaitu pelanggan yang suka lupa. Ini hampir sama dengan poin yang ketiga tadi ya teman-teman, yaitu pelanggan yang suka buru-buru. Misalnya pada saat pelanggan ini belanja di tempat kita, mereka hanya ingat beberapa barang, misalnya kayak beras, gula, minyak, telur. Terus mereka udah pulang, sampai di rumah ini mereka telepon ya teman-teman, kalau mereka lupa membeli sesuatu. Misalnya seperti pulsa ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian ini, jika menurut teman-teman yang minta kasbon pulsa adalah orang yang disegani atau ada hubungan kerabat, teman-teman bisa tolak dengan alasan kehabisan saldo atau aplikasinya sedang ada perbaikan. Atau bisa juga dengan memberi alasan bahwa sistemnya sedang sibuk. Tapi jika menurut teman-teman itu adalah pelanggan biasa, kayaknya nggak ada masalahnya jika kita tolak secara tegas tapi tetap sopan. Kemudian yang terakhir yaitu pelanggan yang suka mengeluh. Ini bukannya suuzon, tapi ini memang sering mencurigakan ya teman-teman. Ini memang sering terjadi di tempat aku ya teman-teman, dan pelanggannya itu terus teman-teman. Dan ini juga sering aku perhatikan, pas belanja banyak mereka belanjanya itu ke pasar atau ke tempat lain, sedangkan pas mau ngutang mereka mengeluhnya itu ke tempat aku. Pelanggan yang seperti ini biasanya beralasan mereka belum dapat kiriman atau memang belum gajian teman-teman. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Untuk tipe pelanggan seperti ini kita harus lebih teliti, karena apabila ini kita izinkan sekali, besok-besok malah ketergantungan. Apalagi untuk pelanggan yang suka sulit untuk bayar bon. Bahkan ada juga pelanggan yang hari ini bon di tempat kita, besoknya di warung sebelah. Ya teman-teman, itulah sedikit sharing pengalaman dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Dan jika ada teman-teman senior atau teman-teman di luar sana yang ingin menambahkan atau memberikan saran, silakan ketik di kolom komentar ya. Tapi sekali lagi di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Sementara ini cara terbaik menurut aku ya teman-teman. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman di luar sana, aku akan sangat menerima dengan baik apapun saran dan kritik dari teman-teman semuanya. Karena aku yakin pelajaran terbaik itu adalah pengalaman, dan aku juga meyakini bahwa banyak dari teman-teman di luar sana yang lebih berpengalaman lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa dipahami dengan jelas. Dan jika video ini menurut teman-teman semuanya bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.